Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustazuna Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abdul Yusuf hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kaidah besar, yaitu kaidah yang pertama, innamal a'malu binniyat, sampai pada contoh penerapan kaidah. Halaman 23, silakan bagi yang memiliki kitabnya dibuka. Contoh penerapan kaidah. Yang kedua, atau kita ulang lagi yang pertama agar lebih jelas dan murajaah. Barang siapa yang membunuh seorang muslim tanpa ada sebab syar'i yang membolehkannya, maka kalau dia melakukannya karena unsur kesengajaan, karena niat membunuh, maka ada hukum tersendiri. Sedangkan kalau tidak sengaja, tidak ada niatan membunuh, maka hukumannya pun lain. Jadi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang macam-macam pembunuhan. Ada pembunuhan sengaja, qatlul amdi. Ada pembunuhan mirip sengaja, syibhul amdi. Ada pembunuhan tidak sengaja, qatlul khata'i. Masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah di sini maka kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja, niatnya memang membunuh, maka ada hukum tersendiri. Tapi kalau tidak sengaja, maka hukumnya berbeda. Ini menunjukkan niat diperhitungkan di dalam kasus pembunuhan. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang mengambil sebuah barang yang terjatuh di jalanan dengan niat untuk dimilikinya, maka dia itu disebut ghasib. Pakai ba ya, ghasib, bukan pakai p. Kalau pakai p nanti jadinya ghasib. Ya, ghasib, orang yang mengambil harta orang lain dengan jalan haram. Dan ini beda dengan mencuri. Mencuri juga mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Tapi kalau mencuri itu cenderung di dalam penjagaan pemilik barang, dalam rumah, dalam lemari. Nah, orang masuk rumah ngambil barang di dalam lemari, nah ini namanya mencuri. Tapi kalau di tempat umum ada barang di tempat umum diambil, ini namanya ghasab. Perbuatan ini disebut ghasab. Yang melakukannya disebut ghasib, ya. Nah, ketika ada orang menemukan barang lalu ia niat untuk memilikinya, ia berniat untuk memilikinya, maka orang ini disebut apa? Ghasib. Ya, yang karena itu maka dia wajib untuk mengembalikannya. Kalau nggak mau dosa, kembalikan. Gimana caranya? Kalau tahu pemiliknya, dikembalikan. Kalau nggak tahu gimana?
Kalau dia mau mengamankannya, nanti diumumkan sehingga masuk dalam hukum barang temuan luqatah, dengan catatan dia tidak ada niat untuk memilikinya. Ya. Nah ini, jadi kalau benda itu rusak di tangannya, perhatikan ya, kalau orang itu ngambil lalu niat memiliki, lumayan rek nemu, tak cukup tak pek, nah misalnya gitu ya, dia niat untuk memiliki, maka kalau benda itu rusak di tangannya, baik rusaknya karena kesengajaan dari dia ataukah tidak, maka dia wajib mengganti. Ini harusnya ada lanjutannya ini. Coba dibaca. Yang karena itu maka dia wajib untuk mengembalikannya. Kalau benda itu rusak di tangannya, baik rusaknya karena kesengajaan dari dia ataukah tidak, maka dia wajib mengganti. Harusnya ada lanjutannya itu, biar pas. Iya enggak? Kalau benda itu rusak di tangannya, baik rusaknya karena kesengajaan dari dia ataukah tidak, maka dia wajib ganti. Namun kalau dia mengambilnya dengan niat untuk menyimpannya dan akan mengembalikannya kepada pemiliknya, maka dia menjadi seorang amin, orang yang mendapatkan kepercayaan untuk menjaga sebuah benda. Maka atas dasar ini dia itu tidak menggantinya meskipun rusak di tangannya, kecuali kalau sengaja dia merusaknya. Baik, ada handphone nemu di jalan, ya, dalam hati, wah lumayan nih, wis tak PE, masuk kantong, ya, kemudian ternyata di tangannya rusak, baik sengaja atau tidak sengaja, maka dia ada kewajiban untuk menggantinya. Seandainya pemiliknya tahu kalau barang itu ada di tangan kita, misalnya dia yang lapor, ya, tadi HP-mu jatuh terus diambil si fulan, atau tadi ada HP jatuh kemudian dibawa orang yang pakai motor ini, plat nomor ini, dilihat CCTV, dilacak ketemu. Pak, HP saya hilang, jenengan katanya nemu ya, saya lihat CCTV. Iya, tapi udah rusak ya mas. Kenapa rusaknya? Baik sengaja atau enggak sengaja ganti. Karena dia niat untuk memilikinya. Ya, jadi butuh kejujuran. Butuh kejujuran. Kalau dia ngomong waduh rusak tadi enggak sengaja, ya dusta dia. Dia sudah dusta dan wajib apa? Ganti. Perhatikan ya. Niat dalam hati ingin memiliki, kemudian barang itu rusak, baik sengaja atau tidak sengaja, maka dia wajib mengganti. Sehingga kalau dia ditagih pas barangnya rusak, maka kemudian dia ngaku waduh pas rusak, nggak sengaja jatuh, padahal dia sengaja rusak, sengaja ngerusak, maka dia dosa, dusta, dan dia juga harus ganti. Dia masih punya tanggungan ganti. Ini kalau ketika dia mengambil barang niat untuk apa? Memiliki. Tapi kalau dia ambil, waduh kasihan rek yang punya ini pasti nyari nih. Akhirnya apa? Dia simpenkan. Dia simpenkan, nunggu sampai ditelepon, sampai orangnya sadar kalau HP-nya hilang. Dia saku. Ternyata pas wudu jatuh dulu tanpa kesengajaan. Karena dia biasanya nggak pernah bawa HP di saku misalnya, ya, nggak pernah taruh di sini, tapi karena HP-nya mungkin ya gimana lah, dia nggak sengaja taruh di sini, pas wudu jatuh, rusak, ya, rusak. Kemudian ternyata ya sempat bisa, mungkin bisa cuman nerima panggilan tapi dalamannya sudah rusak. Akhirnya dilacak, ketahuan, ya, Pak, jenengan nemu HP saya. Iya, saya bawa, niatnya saya amankan, ternyata nggak sengaja tadi jatuh. Ini barangnya. Maka dia tidak ada kewajiban
mengganti. Kecuali dia sengaja, ini punyanya orang tapi nanti tak kembalikan kok, tapi mumpung masih di tangan saya wis tak coba ilah macem-macem sampai panas kayak ngegame be ya, wis mumpung ada wifi tak pakai download. Nah, download game pakai lama sampai panas, akhirnya meledos meledos ya, waduh ya. Kemudian datang pemiliknya, gimana HP saya yang tadi Anda temukan? Rusak ya mas ya, nggak sengaja rusak, nggak tahu kenapa meledos. Maka dia dusta dan dia wajib apa? Kembalikan. Kenapa? Meskipun dia tidak berniat memiliki, tapi dia rusakkan dengan sengaja. Ya, jadi niat di sini apa? Sangat berpengaruh. Baik. Bisa dipahami contoh nomor 2 ini? 6. Saya tanyakan, mumpung pas pembahasan ini barangkali ada hal yang ditanyakan. Tidak apa-apa, sambil santai. Iya. Kalau misalkan uang di jalan raya, misalkan kan nggak tahu cara mengumumkan. Berapa uangnya? Misalkan 100.000. Nah, sekarang 100.000 itu kira-kira uang yang dicari nggak kalau hilang? Cari. Berarti kalau uang itu dicari, berarti uang 100.000, nilai 100.000 itu dianggap barang berharga. Kalau nemu barang berharga, maka yang nemu wajib untuk mengumumkan. Wajib untuk mengumumkan. Gimana caranya? Ya, gimana terserah. Kalau sekarang mungkin bisa lewat media sosial, posting di E100, telah ditemukan sejumlah uang di perempatan Gedangan, silakan hubungi nomor sekian. Nah, ini pengumuman ini berlaku sampai setahun. Kalau sudah setahun tidak ada yang ngaku, maka uang itu bisa dimiliki. Ya, 100.000. Tapi kalau ternyata ada yang ngaku, maka kasihkan. Maka dari itu diantara diantara cara para ulama kita di dalam, atau para ustadz kita ya, di dalam mengumumkan, jangan sebutkan nominal untuk ngetes. Ya, telah ditemukan sejumlah uang sejumlah uang di sini. Kalau ada yang ngaku, Pak saya hilangan uang, berapa uang sampean yang hilang? 50.000. Wah, salah. Wong sing tak temokno 100.000. Salah orang kata. Iya, saya kehilangan uang, Pak. Berapa? 100.000. 100.000-nya seperti apa sih? 100.000 satu lembar baru. Nah, padahal lama. Nah, berarti kamu bukan pemiliknya. Nemu uang 100.000 berapa? 100.000 satu lembar lama. Padahal 50.000-an dua. Nah, berarti bukan pemiliknya. Jadi jangan sebutkan nominal. Telah ditemukan sejumlah uang. Nanti orang itu ditanya, yang ngaku-ngaku tadi ditanya. Ya, jangan kita yang ditanya, sampai nemu uang biro saya Pak? Loh, ya saya yang nemu, ya saya tahu jumlahnya. Sedangkan yang ngaku-ngaku punya uang berapa? Ya, merasa kehilangan berapa? Nah, ini. Nah, kalau nggak mau mengambil tanggungan seperti ini, nggak usah diambil. Kita nggak dosa kok biarkan ada uang di jalan. Ya, ada uang 100.000 di jalan, jangan tergoda, karena Anda berkewajiban untuk mengumumkan. Nanti setelah diambil orang, itu urusan lain. Jadi diambil orang nanti dipakai untuk ini, ya itu urusan orang lain. Kalau kita mampu mengemban amanah, amanahnya apa? Ngumumkan selama setahun dan nyimpen uang itu. Ya, jadi kita punya tanggungan. Nah, kalau kita mampu silahkan. Maka dari itu, ya Allah alam bisawab, kembali ke kita. Kalau kita tidak mampu, khawatir nggak bisa ngemban amanah, ya mending biarkan aja. Nanti uang itu diambil orang, ya memang bukan hak kita. Orang yang ambil itu urusan dia. Ya, atau ambil, kasihkan polisi. Yes, biar polisi yang ngurus. Pak, saya nemu uang. Loh, dipangan polisi ini ya apa? Nah, itu urusan mereka. Kalau diinfakkan nggak boleh. Lah, itu punya orang.
Orangnya kalau niat nginfakkan, kalau orangnya buat beli susu anaknya, gimana? Nah, dia punya uang cuma 100.000 buat beli susu anaknya. Nah, kita nggak tahu uang ini untuk apa, maka kita umumkan. Makanya sekarang ada media sosial ya, semacam E100 itu sangat membantu untuk apa istilahnya ya, hal-hal semacam ini. Meskipun nanti kita bakal mungkin diketawain, satu sewai diumum nang E100 ya. Ya bukan masalah itunya. Ini masalahnya uruf kita 100.000 ini uang berharga enggak? Dalam artian kalau ada orang kehilangan 100.000 dicari enggak? Cari. 10.000? Nah, 10.000 kayaknya enggak. 50.000 mungkin masih rodok dicari. Ya, 10.000 monggo ambil infakan. Saya rasa nggak akan dicari kalau cuma 10.000, 5.000, 2.000 ya. Nah, jadi kita kembalikan kepada uruf kebiasaan. Taib. Dan jangan lagi Kalau berupa makanan Ustaz. makanan orang. Iya, jatuh makanya kalau nggak diambil dimakan apa dilindas mobil atau dimakan tikus di jalan. Makanan dicari enggak kira-kira kalau jatuh? Kalau si bungkus saya rasa wis muga-muga ben dipangan wong sing butuh. Saya rasa gitulah. Nah, kalau gitu kita ambil, kita kasihkan orang. Mending gitu. Buah biasanya Ustaz tetangga gitu. Iya, iya sama. Kalau buah saya rasa waduh hilang. Ya gimana ya? Masalahnya buah makanan ini terkait dengan batas waktu. Ya, sehingga kalau masuk dalam barang luqotoh kok kurang pas. Karena apa? Luqotoh itu diumumkan selama setahun, sedangkan buah setahun ya selak basi, selak busuk. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa daripada kita khawatir itu ya. Nah, nggak apa-apa. Barangkali nanti orang yang merasa jatuh balik lagi, nggak apa-apa. Ya. Betul. Nggak usah berpikir nanti mubazir atau enggak. Ya, wong itu bukan barang kita, ada di jalan, ya. Nanti sudah kita istilahnya nggak ikut tanggung jawab. Ya, itu lebih baik. Lebih baik. Wallahu a'lam. Ya. Kalau udah lama Ustaz, Diumumkan, masih enggak ini ya, nggak ada yang ngaku. Sudah setahun. lebih Ya, dimiliki. Nanti kalau ada yang ngaku kembalikan. Kalau misalnya ada yang ngaku, artinya begini, batas kita mengumumkan, ya mengumumkannya juga nggak harus tiap hari, tapi paling tidak kita kontrol ya, paling tidak kita kontrol pengumuman itu paling tidak beberapa kali. Yang jelas pengumuman ini sudah tersampaikan di khayala umum gitu ya. Nah, setelah setahun maka berhenti pengumuman. Kita nggak umumkan lagi. Nah, barang itu boleh kita pakai. Tapi seandainya tanpa pengumuman tiba-tiba ada yang mengaku, ya kita harus mengalihkan. Kalau nggak ada, kayak tadi misalnya uang itu Ustaz. Jadi karena ada uang orang ketinggalan, terus udah lama enggak, apa kita ganti lagi uangnya itu? ketinggalan. Loh, kalau ketinggalan kan berarti bukan barang temuan, jelas barang orang itu. Tapi yang punya itu enggak jelas. Oh, Nemu maksudnya. nemu di kamar hotel misalnya gitu ya. Enggak kok. Saya waktu itu pernah punya di stan itu Ustaz. Ah, Punya di pas itu dalam keadaan rame, jadi pas udah mau tutup, kok ada dompet gitu kan. Loh, dompet. Kalau dompet dicari Pak biasanya. Enggak, dompetnya enggak ada ininya. Cuma ada uang toh. Nggak ada kartunya dan lain sebagainya. Kayak orang-orang Ya, wallahu alam, karena sudah berlaku setahun dan belum sempat diumumkan, mending diinfakkan saja. Daripada khawatir, kita kan belum mengumumkan. Ini masalah. udah lama ya Ustaz. Ya makanya, 1 tahun lebih. ya makanya, mending uang itu kita infakkan saja biar kita lepas tanggung jawab. Karena kita harus yang mengumumkan, Jadi benar lagi Ustaz. Ya karena belum diumumkan tadi. Jadi daripada kita salah gitu loh Pak.
Memang secara kalau sudah diumumkan selama setahun tidak ada yang mengakui, maka boleh kita pakai. Tapi masalahnya kan belum kita umumkan, itu yang jadi masalah. Jadi sudah 7 tahun gitu loh. 7 tahun. Juga nggak ada orang yang datang nanya gitu. Ya tapi sudah diumumkan belum? Saat itu. Belum. Nah ini. Tapi kalau belum tahu ilmu gimana Ustaz? Ya sekarang udah tahu kan? Ya, sekarang udah tahu. Kembalikan. Tapi sudah bertahun-tahun. Makanya saran saya makanya saya nggak tahu persis ini bagaimana, karena masalahnya kesalahannya tidak diumumkan, tuh kan? Nah, daripada kita khawatir ini barang tidak halal bagi kita, maka kita lepaskan dari diri kita. Kadang nominalnya kadang penemu kita lupa nominalnya itu. Ya cari amannya, selebihnya dianggap kita yang infak, gitu aja. Karena saya pernah pengalaman waktu itu nemu di masjid waktu itu, tapi saya umumkan, langsung saya kasih ke pusat amal gitu loh. Oh ya sudah kalau gitu, yang penting lepas tanggung jawab. Artinya kalaupun dia mencari, yang jelas barang itu tidak kita makan, itu saja. Ya semoga dia ridho masuk ke kotak amal jadi pahala bagi dia. Ya, itu saja. Mulai sekarang kita cicil amal sekali. Dicicil, Belum tahu ilmunya. Belum tahu ilmunya sekarang kan udah tahu. Jadi kita nyicil, iya, lebih baik gitu. Lebih baik begitu daripada khawatir karena kesalahan kita, ya. Ingin gitu ada. Iya, karena kesalahan kita tidak umumkan itu loh. Itu kan juga belum paham. Makanya kesalahan tidak umumkan ini apakah lantas menjadikan uang itu selama setahun nggak diumumkan jadi halal? Ini yang saya nggak tahu. Saya waktu itu lumayan besar, 600-an. dari kasih juta satu. Ya, Karena waktu itu kondisinya kan puasaan itu kan. Puasa. iya. Seandainya diumumkan nggak ada masalah, tapi karena nggak diumumkan ini yang jadi masalah. Ya, Itu saya nunggu ada yang datang. Kalau takutnya kalau diumumkan nanti orang lain yang ngaku. loh kan bisa. Telah kehilangan uang. Saya kehilangan uang. Berapa uangmu hilang? 200.000. Oh enggak, bukan kamu yang kehilangan. Ya besok-besok gitu aja. Atau nggak usah diambil, selesai urusan. Ya, Pas kebetulan kan di toko sendiri. di toko gitu. Di toko kita sendiri. Ya kalau toko sendiri tambah bagus, harusnya diumumkan. Jadi tulis di karton, di kardus, setelah kehilangan uang tanggal sekian, jam sekian. Silakan. Hah? Lihat nominalnya jadi lupa mengumumkan. Karena belum tahu ilmu juga. Kalau investasi nggak pernah nemu Ustaz. Pernah nemu juga gitu. Gara-gara tahu nominal boleh lali kak ngumumno. Nek 20.000 diumumno. Ya, ya seperti itu. Jadi pelajaran. Tapi kita lanjutkan nih. Contoh nomor 3. Orang yang makan, kalau dia berniat dengan makannya untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, maka makannya berubah menjadi ibadah yang berpahala. Namun kalau tidak berniat sama sekali dan cuma karena sudah kebiasaannya dia makan, ya karena lapar makan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya nggak dapat pahala. Begitu juga amal perbuatan lain yang asalnya mubah. Ya. Jadi amalan mubah kalau kita niatkan untuk meraih pahala, kita niatkan kebaikan ibadah, maka bisa menjadi ibadah. Dan inilah yang disebutkan dengan ibadah ghairu mahdah. Ibadah yang ghairu mahdah, suatu amalan yang mubah tapi kita kerjakan dengan niat ibadah. Contoh lain apa? Mencari nafkah. Mencari nafkah itu amalan yang hukum asalnya mubah. Ya,
Yang namanya suami, kepala rumah tangga, ya kerja, nyari duit. Nah, kalau dia niatkan ini karena memenuhi perintah Allah, karena sebagai kewajibannya bagi kepala rumah tangga, maka dia dapat pahala. Berangkatnya dia ya dengan niat ini kewajiban saya ini. Ya, ini untuk menafkahi anak istri, maka dapat pahala. Tapi kalau tidak, maka ya hanya dapat kerja saja. Nah, seperti itu. Jadi amalan mubah apa saja yang diniatkan kebaikan untuk ibadah, maka ia akan dapat pahala. Makan supaya apa? Supaya nanti bisa semangat di dalam mencari rezeki, karena ini kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga, maka dapat pahala. Makan supaya nanti bisa kuat sholat jamaah, dapat pahala. Taib. Yang nomor 4, barang siapa yang menjual anggur atau lainnya dengan niat untuk dijadikan sesuatu yang haram, seperti akan dijadikan sebagai khamr, maka hukumnya haram. Sedangkan kalau tidak ada niat dan tujuan seperti itu, maka hukumnya halal. Ya. Jadi jualan anggur untuk memenuhi kebutuhan pembuat khamr, niatnya untuk itu, maka jual belinya haram. Ya, tapi kalau dia tidak ada niatan sama sekali, namun si pembeli yang menyalahgunakan, maka tidak haram baginya, bagi penjual. Kalau bagi pembeli ya haram, karena dia telah menjadikannya untuk sesuatu yang haram. Jadi jualan barang halal secara zatnya, tapi kalau diniatkan untuk yang haram, maka jadinya apa? Haram. Ya. Jualan pisau, apa niatnya jualan pisau? Ya supaya nanti kalau mereka tukaran, nah belinya ke saya. Ah, ini niatnya seperti itu. Ya, tahu dia baca situasi. Wah, ini klub A sama klub B ini bakalan ketemu nih di kota A. Ya, bisa tak berangkat jualan pisau keliling dekat stadion. Lu saya jualan pisau kok. Ya tapi apa niat Anda? Nah, ini. Tapi kalau memang dia nggak tahu ada pertandingan bola, nggak tahu ada apa, dan dia nggak tahu kalau yang beli ini untuk ya tawuran, dia jual halal. Tapi kalau dia tahu ini bakal dipakai untuk yang haram, nggak boleh dia jual. Ya, nggak boleh dijual. Jualan pisau keliling gitu ya, tiba-tiba ada segerombol anak muda, tunggu, pakai kostum apa namanya olahraga, pakai kostum olahraga. Lah ini kok tumben ya, ayo ono persiapan. Nggak boleh jualan, dia nggak boleh jual, karena ini arahnya jelas kemana ya. Nah seperti itu contoh yang keempat. Contoh kelima, seseorang yang dititipi sebuah barang untuk dijaga, lalu dia memakainya, maka berarti dia telah berbuat melampaui batas terhadap benda tersebut, yang mana dia harus menggantinya apabila rusak. Lalu jika dia menyimpannya kembali tapi dengan niat akan memakainya kembali, maka dia tetap wajib menggantinya apabila rusak di tangannya, meskipun tanpa ada unsur kesengajaan darinya. Namun kalau setelah dia pakai itu lalu dia simpan kembali dengan niat tidak akan memakainya, maka dia tidak menggantinya kalau rusak tanpa ada unsur kesengajaan darinya. Taib. Titip handphone ya. Nanti besok pagi kita ambil. Besok pagi saya ambil. Titip handphone. Dan tidak ada izin boleh pakai. Titip handphone saya, besok pagi kita ambil. Ternyata dipakai. Maka ketika ia pakai,
rusak baik sengaja atau tidak dia ganti. Ya, dan ini tidak disebutkan di sini. Ya. Jadi apabila dia memakainya, maka berarti dia telah berbuat melampaui batas terhadap benda tersebut. Yang mana dia harus menggantinya apabila rusak. Ada berarti. Cuman tidak diterangkan rusaknya karena sengaja atau tidak. Jawabannya sengaja atau enggak sengaja ganti. Sampai sini jelas ya. Saya titip handphone ya. Besok pagi tak ambil. Ya, nggak ada izin untuk memakai. Dibawa, taruh saku. Lalu dia pakai untuk main, untuk ngetes ini, ngetes itu. Rusak. Baik sengaja atau tidak sengaja ganti. Kenapa? Karena dia telah melampaui batas. Karena apa? Karena amanahnya titip dan tidak ada izin untuk apa? Memakai. Ini kalau dia pakai, maka sengaja nggak sengaja rusak ganti. Nah, lalu jika dia menyimpannya kembali, dipakai ya, nggak rusak, disimpan. Tapi dengan niat akan memakainya kembali. Jadi habis pakai, api HP ini ya, disimpan istirahat. Nanti sampai rumah tak otak-otak lagi lah. Ada niat seperti itu, ya. Ternyata di jalan jatuh rusak. Sengaja nggak sengaja ganti. Maka dia tetap wajib menggantinya apabila rusak di tangannya meskipun tanpa ada unsur kesengajaan darinya. Jelas ya? Jadi gimana kasusnya? Dia pakai belum rusak. Kalau rusak jelas ganti. Dia pakai belum rusak. Dia masukkan saku, dia masukkan tas, tapi ada niatan. Nanti sampai rumah tak udah lagi lah. Kayaknya belum puas saya ngotak-ngotik HP titipan ini. Ya. Ada niat seperti itu. Masukkan tas, masukkan saku. Keinjek, enggak sengaja. Rusak, ganti. Jelas ya? Namun kalau setelah dia pakai itu lalu dia simpan kembali dengan niat tidak akan memakainya lagi, maka dia tidak menggantinya kalau rusak tanpa ada unsur kesengajaan. Bro titip, besok pagi kita ambil. Oh ya. Terus dipakai. Waduh, panas saya. Waduh, gini rusak, ganti aku. Wis titipan nggak boleh tak pakai. Dimasukkan ke sakunya. Nggak ada niatan untuk utak-utik lagi. Ya, tapi ternyata nggak sengaja jatuh, rusak, maka wajib ganti nggak? Nggak. Dia nggak ada niatan lagi, jadi dia sudah tobat dari apa? Utak-atik HP tanpa izin. Tipis ya, tergantung niat. Makanya kaidah ini penting bagi orang yang mau jujur. Artinya begini. Kalau dia memang merusakkan itu dalam rangka ingin nggak sengaja ngerusakkan, tapi dalam hatinya ingin untuk memakai lagi. Dipakai, tahu kalau ini salah, belum rusak, tapi dia berhenti dulu. Niatnya nanti di rumah mau tak pakai download atau mau tak coba kameranya belum sampai rumah nggak sengaja jatuh, ganti. Bagi yang mau jujur, ganti. Tapi kalau dia habis make terus dia sadar, loh ini kan barang titipan dan tadi nggak ada izin untuk memakai, waduh saya salah ini, dah saya tutup. Wis kata otik-otik meneh, tidak boleh. Masukkan saku, nggak sengaja jatuh, maka dia nggak wajib ganti. Jelas ya? Jadi ada tiga apa keadaan. Dipakai rusak, nggak rusak, sengaja nggak sengaja, ganti. Sempat dipakai, mau niat pakai lagi, rusak, sengaja nggak sengaja, ganti. Dipakai, kemudian taubat, nggak ada niat pakai lagi, rusak, nggak sengaja,
Nggak ganti. Kalau sengaja ganti. Dititipi nggak dipakai tapi sengaja dibanting. Perlu titip ya? Ya, aman. Nggak dipakai sama dia, tapi sengaja dia. Nah, kalau ini kan ya punya saya, makanya nggak tak banting ya. Nah, punya orang lain, ngetes, kuat gak sih? Kuat sih. Ya. Nggak dipakai sama dia, tapi dia sengaja merusakkan, ganti. Berarti ada 4 keadaan ini ya. Ya, intinya apa? Kalau dia tidak melampaui batas, tidak memakai tanpa izin, dan dia tidak ingin untuk memakainya, maka kalau rusak tanpa sengaja nggak ganti. Tapi kalau rusak dengan sengaja ganti. Ya, baik dia nggak makai ataupun makai. Tapi kalau orang makai sesuatu yang tidak diizinkan dititipi, maka tidak ada perbedaan antara sengaja atau tidak sengaja. Taib. Udah lama Ustaz. Udah lama lagi. Gimana? Dititipin terus kita jual. Hah? Ya kita punya. Dititipin terus udah lama itu Ustaz, ada 10 tahun. Memang dia jual. Nah terus sudah. Habis itu ketemu lagi sama orangnya, diminta. Oh. Dan kita bilang hilang. Oh. Bohong dan wajib ganti. Ya. Orangnya ikhlas Ustaz. Ikhlas karena dibohongi. Coba kita jujur, ikhlas enggak? Nah sekarang, Pak, dulu saya ternyata salah Pak. Ya seperti ini keadaannya. Gini. Gimana? Waduh, ganti Pak, ya ganti. Tapi kalau ternyata dimaafkan, ya sudah. Yang jelas harus minta penghalalan. Ya, seperti itu. Ada yang tanyakan masalah ini? Sama dengan inventaris kantor kan? Jadi bawain mobil ya kan? Kita waktu liburan dipakai jalan-jalan, tertabrak itu. Nah sekarang inventaris kantor itu ada batasan atau tidak? Ada loh yang hak pakai, pokoknya pakai untuk kepentinganmu, baik kepentingan kantor atau kepentingan pribadi. Ada yang tidak terbatas. Ya, kalau seperti itu maka ya kalau rusak tergantung peraturan kantor. Gimana peraturannya? Kalau boleh mengklaim, ya diklaim. Ya, tapi kalau ternyata terbatas, ini hanya untuk kerja. Jadi hanya untuk kerja. Kalau untuk pribadi maka nggak diizinkan, nggak diperbolehkan. Maka kalau sampai rusak dipakai dalam urusan pribadi, maka dia wajib ganti. Seperti itu. Jadi tergantung perjanjian. Iya, perjanjian di awal. Jadi ada kendaraan dinas ini terbatas enggak penggunaannya atau tidak terbatas. Nah, ini di awal harus ditegaskan agar nanti kalau ada apa-apa kita bisa bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Masalah barang kantor itu, jadi ada yang itu untuk kepentingan kantor tapi kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kemudian hilang, tetapi tidak di kantor itu tidak ada aturan untuk mengembalikan. Maksudnya kita itu nggak boleh dipakai, tapi kalau kita mau kembalikan itu nggak ada prosedur untuk mengembalikan. Itu kita harus gimana? Loh, itu barangnya kantor, tapi kita untuk mengembalikan secara prosedural itu susah, karena itu inventarisnya harus melalui tahap-tahap gitu. enggak, artinya begini. Kalau seandainya kantor tahu barang itu hilang, apa yang terjadi pada kita? Biarkan aja. Kalau ketika kita bertemu dengan orang keuangan atau orang GE gitu, ya wes lah, nggak usah. Padahal itu bukan keputusannya dia, harusnya dia bilang ya wes lah. Nah, itu seperti apa Ustaz? Ya berarti itu untuk
istilahnya untuk enggak, artinya berarti orang keuangan tadi enggak mau repot. Karena kalau sampai diurus, dia akan ada kerjaan tambahan. Nah, untuk kitanya yang menghilangkan itu gimana? Ya ganti. Lu enggak, kalau ganti gimana? Kalau ganti nggak diakui, Ustaz, kata dia mungkin ada asuransi atau apa. Jadi bukan kembali lagi ke kantor masalahnya. Kok bisa gitu? Ada prosedurnya beda. Biasanya kalau perusahaan besar kan seperti itu, Ustaz. Barangnya kan sama. Iya. Lo enggak, meskipun barangnya sama? Ruwet, Ustaz. Apa karena ada tandanya itu? Bisa jadi karena itu, karena ada nomor serinya dan lain-lain. Nanti nomor serinya berubah, harus ada prosedur. Akhirnya ya wes lah, enggak apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas kita harus lapor, kita telah menghilangkan, saya bisa ganti, keputusan diserahkan kepada pimpinan. Mending gitu aja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi karena ada nomor seri segala itu ya, misalnya handphone yang tercatat insurans kantor itu nomor seri 1234, terus ternyata kita belikan yang sama tapi nggak ada nomor serinya, maka ditolak. Seperti itu sampean. Saya seperti itu karena pencatatannya kan sudah sesuai itu. Ribet kalau harus ganti-ganti misalnya orang. Tapi kalau dilaporkan hilang, Kan hilang ya sudah hilang. tambah nggak apa-apa. Enggak ada apa-apa biasanya. Ya mending kita ngomong hilang. Lah hilangnya karena kepentingan pribadi masalahnya. Lah iya, tapi kita jujur. Ya kan nanti tergantung atasan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Contoh lagi nomor 6 yang terakhir. Kalau ada seseorang yang tidur sebelum zuhur, lalu bangun saat jam 1 siang, namun dia menyangka kalau saat itu sudah jam 5 sore. Mungkin jarum jamnya itu enggak, jarum jamnya tipis. Jarum jam sama pendeknya itu yang beda gitu ya. Harusnya jam 12 lebih 20, mungkin gitu lebih pas. Lihat. Jam 5. Padahal yang panjang itu di mana? Di 5. 12 lebih 20 kan, tapi dia karena bangun tidur dipikir yang 5 itu yang panjang, 12 yang panjang, jadi yang 5 yang pendek. Jadi seakan-akan sudah jam 5. Kemudian dia sholat 4 rakaat dengan niat sholat asar, apalagi mendung, mendekati maghrib. Waduh, maghrib rek, terus sholat asar. Akhirnya dia sholat 4 rakaat dengan niat sholat asar, maka sholatnya tidak sah dan dia harus mengulang sholat zuhur lagi. Ya, juga dia harus mengerjakan sholat asar kalau sudah masuk waktunya. Jadi sholat yang dia kerjakan nggak sah, baik itu dianggap zuhur atau asar. Jelas? Jelas nggak? Tidur jam 11, bangun-bangun jam 12 lebih 25, dia mengira itu sudah mau maghrib. Akhirnya bangun tidur, langsung ambil wudhu, niatnya sholat asar. Maka sholatnya nggak sah, baik ditimbang dari sholat zuhur maupun sholat asar. Sholat zuhurnya tidak sah karena dia berniat sholat asar. Kan ini masuk waktu zuhur, ya enggak? Jam 12 lebih 25, masih waktu sholat zuhur. Sedangkan dia niat sholat apa? Niat sholat apa? Asar. Berarti sholat zuhurnya tidak sah. Ya. Nah, sedangkan tidak sah sholat asarnya karena belum masuk waktunya.
12 lebih 25 niat sholat asar, ya nggak sah karena belum masuk waktu asar. Namun kalau dia sholat tadi dengan niat sholat duhur, maka sholatnya sah. Jadi apa? Bangun tidur, loh jam 5 rek, aku durung sholat duhur, padahal waktu ini asar. Anggapan dia sholat duhur. Salam, dilihat lagi jamnya, loh ya lah tiba jam 12 luwe, jam setengah 1. Berarti ini masih waktu zuhur. Nah, sholatnya sah. Ya. Jadi niat berpengaruh pada keabsahan sholat. Nah, contoh. Kalau ternyata pas bangun jam 11 siang tidur, bangun-bangun jam 5 sore. Beneran jam 5 loh ya. Beneran jam 5. Langsung dia niat sholat asar. Waduh, belum sholat asar. Padahal dia juga belum sholat zuhur. Padahal dia juga belum sholat zuhur. Maka ketika dia sholat asar, selesai sholat asar, baru ingat, loh belum sholat zuhur. Maka sholat asarnya sah nggak? Sah. Sah. Ya, meskipun dia belum sholat zuhur. Tapi yang benar itu harusnya sholat zuhur dulu. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya urut. Jadi kalau kita bangun di waktu asar, kita belum sholat zuhur dan belum sholat asar, maka kerjakan dulu sholat zuhur 4 rakaat, baru sholat asar 4 rakaat. Ya, nah seperti itu. Cuman karena tadi keburu-buru, jadi dia langsung sholat asar, belum sadar kalau belum sholat apa? Zuhur. Jadi sholat asarnya sah, cuman setelah itu dia harus sholat zuhur. Ya. Kalau keingetan bahwa 2 hari yang lalu belum sholat isya gitu terus saya Sholat isya sesegera mungkin. satu juga. Iya, saat itu juga. Jadi untuk kasus ketiduran atau lupa, Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa tidak sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. Ketika dia ingat. Kalau tidur ketika dia bangun tidur, meskipun di waktu yang berbeda. Nah, ini kesalahan. Nunggu waktu yang sama, ini salah. Karena Rasulullah SAW mengatakan fal yusalliha idza dzakaraha. Hendaknya ia kerjakan sholat ketika ingat. Belum sholat duhur, ingatnya pas isya, ya sholatnya sholat duhur setelah itu, setelah ingat. Ya. Jadi seperti itu. Sampai pun wallahu a'lam bishawab, sebelum misalnya nih ya, misalnya sebelum iqamat dikumandangkan isya, kita ke masjid, sebelum iqamat dikumandangkan kita ingat, loh mang durung salat duhur, mau salat sekarang? Hah? Nggak apa-apa kalau ada waktu. Loh, 5 menit seisya salat duhur, salat 4 rakaat. Ya. Tapi yang masalah itu pas qomat. Sedangkan ketika sudah ada qomat, fala sholata ilal mafruḍah. Tidak ada salat lain kecuali salat wajib. Gimana? Niat asar meskipun jamaah isya. Karena kita urut dan tidak ada urgensinya kita nunda. Ya, kita mau mendahulukan asar, mau mengakhirkan asar, tetap aja ya kita ada di waktu isya. Jadi niat sholat zuhur meskipun imamnya isya boleh. Niat sholat antara imam dan makmum boleh. Nah setelah selesai sholat zuhur baru kita sholat isya sendirian. Jadi habis duhur ketiduran, kemudian bangun-bangun sudah qomat. Saya merasa itu qomat duhur. Saya berangkat ke masjid, niatnya duhur. Nah, Itu gimana statusnya? sholat zuhurnya sudah Sudah sholat duhur. sholat zuhurnya Sholat duhurnya sudah ketiduran, kemudian bangun-bangun ketika qomat. qomatnya asar, tapi dipikir zuhur, Pikir duhur. niatnya zuhur, Niatnya duhur. maka sholat asarnya nggak sah.
Salat asarnya nggak sah. Ya kok perlu ngomong-ngomong lah.